Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dalam acara kunjungan kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di GKJW Mojowarno. Perkenankan kami menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah ucapan selamat datang, dilanjutkan dengan paparan pengurus GKJW Mojowarno. Dan yang ketiga adalah sambutan Wakil Kepala BPIP. Dan yang keempat, penutup. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muryo Jayadi, dan nanti akan dilanjutkan dengan paparan pengurus GKJW yang akan disampaikan oleh Bapak Kusno Rohadi. Kepada Bapak Pendeta Muryo Jayadi kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya telah diberikan kepada kita semua, hingga kita bisa datang di tempat ini dengan sukacita, dengan selamat. Wakil Kepala BPIP Bapak Profesor Haryono MPD yang saya hormati, Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dan semua rombongan dari BPIP. Kepada Wakil Bupati Jombang Bapak Sumrambah, FKUB Kabupaten Jombang, dan seluruh undangan Ketua MBJNU, Ketua DMI, Ketua LDII, dan Ketua Fatayat, Ketua Muslimat, dan Ketua FKDM, Ketua Muhammadiyah, dan Ketua MU yang saya hormati, dan juga semua anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan Jemaat Mojowarno yang berbahagia. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan, kami menyampaikan ucapan selamat datang di Desa Mojowarno, di tengah-tengah persekutuan Gereja Kristen Jawetan. Saya menggunakan nama gereja karena nama gereja Jawi Wetan itu adalah Gereja Kristen Jawetan. Sesuai dengan badan hukumnya begitu. Merupakan satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, seluruh warga masyarakat GKJW Jemaat Mojowarno, telah mendapat kunjungan kehormatan dari BPIP untuk melihat secara langsung tentang toleransi dan kerukunan umat beragama yang berada di Kecamatan Mojowarno dan secara umum di Kabupaten Jombang. Kerukunan umat beragama dan toleransi ini telah berjalan sebelum kemerdekaan. Bahkan sebelum tahun 1879, toleransi dan kerukunan umat beragama ini telah dilakukan. Kenapa saya menyebut tahun 1879? Karena gereja ini didirikan Februari tahun 1879. Sebelumnya kerjasama antar umat beragama sudah berjalan dengan lancar. Toleransi umat beragama telah berjalan ratusan tahun, dan yang dilakukan adalah dengan pendekatan budaya gotong royong yang selalu dikembangkan, yang masih tetap dijalankan dari era pra-kemerdekaan sampai pada zaman milenial ini, masih tetap dilakukan, yang dikemas dalam satu acara unduh-unduh. Materi pendekatan itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dilakukan untuk membangun sebuah kebersamaan. Oleh karena itu sedikit kami nanti akan memberikan tayangan bagaimana kerukunan umat beragama yang telah terjalin di Kecamatan Mojowarno ini. Harapan kami semoga dengan kedatangan BPIP dari Jakarta ini akan semakin
nilai-nilai Pancasila akan semakin mendarah daging dalam kehidupan beragama. Bahkan dengan terbentuknya lembaga BPIB akan semakin mengayomi keberagaman yang ada di Kabupaten Jombang dan khususnya berada di Mojowarno dan secara umum di seluruh Indonesia. Kami harapkan dengan kedatangan ini akan semakin memperkokohkan silaturahmi kami dengan beberapa banyak orang yang hadir. Semoga Pancasila jaya dan tetap merdeka. Salam Pancasila. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Muryo Jayadi yang sudah menyampaikan ucapan selamat datang kepada kami semua. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kusno Rohadi untuk menyampaikan paparan pengurus GKJW. Monggo. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menayangkan sedikit paparan tentang GKJW Jemaat Mojowarno. Mohon operator untuk bisa ditayangkan. Ya, ini adalah gereja GKJW Jemaat Mojowarno yang berada di sebelah nanti. Gereja ini secara fisik dibangun pada peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 28 Februari 1879. Lalu pada tanggal 2 Maret 1881 gereja ini sudah berdiri seperti ini dan sampai sekarang. Namun bagaimana ada jemaat Kristen di pedesaan yang boleh dikatakan cukup besar, karena sekarang ini jumlah warga jemaatnya ada 1019 KK, kurang lebih 2.800 jiwa. Nah, pada tahun 1844, kira-kira bulan November-Desember, ada 3 orang yang membuka hutan Keracil ini. Dulunya adalah hutan yang angker, lalu dibuka oleh 3 orang ini yang diberi nama Desa Dagangan. Desa Dagangan itu berada di sebelah selatan, sekarang ini menjadi pasar, di daerah Pasar Mojowarno. Nah, untuk membabat hutan Keracil ini dibantu tidak hanya Dito Truno saja, tetapi ada beberapa orang. Di antaranya adalah Raden Aryo Karolus Wiryo Guno atau yang disebut dengan Kiai Paing. Pada tahun 1845 sampai 1874, mereka babat hutan di sebelah utaranya Mojowarno. Jadi kalau di sini itu Mojowarno, nanti di sebelahnya gereja itu sudah Mojowangi. Itulah yang dibabat oleh Karolus Wiryo Guno beserta dengan beberapa orang yang ikut di dalam rombongannya. Nah, pada 23 November 1848, Controller J. van der Palm ini melaporkan kepada Residen Mojokerto bahwa di Mojowarno ini sudah terbentuk desa sejak tahun 1846. Desa-desa yang ada di Mojowarno yang sudah diakui sejak tahun 1846 adalah Desa Mojowarno, yang kita tempati ini adalah Desa Mojowarno, lalu Desa Mojowangi itu yang sebelah utaranya, lalu Desa Mojoroto itu yang sekarang ini menjadi dusun Mojowangi, yang dulunya desa sekarang menjadi dusun. Desa Mojojejer itu sebelah utaranya lagi, lalu Desa Mojodukuh itu ke arah barat, radius 1 kilo dari sini, lalu Desa Mojokembang. Nah, inilah yang menjadi kepala desa Abdi Said Dito Truno, Eliasar Pak Kunto atau Bertam Guntur, ada Karolus Wiryo Guno yang ini juga menjadi Bau Aris.
Bau Aris itu menjadi koordinator kepala desa di Mojoharno ini. Nah, pada tahun 1848, pada tahun 1846 itu juga persekutuan di Mojoharno sudah terbentuk, sudah berjalan. Lalu pada tahun 48 Paulus Tosari ini membina umat Kristen yang berada di Mojoharno. Lalu pada tanggal 29 Maret 1851 Paulus Tosari ini diangkat sebagai pemuka jemaat Kristen di Mojoharno. Statusnya hampir sama dengan pendeta. Yang berikutnya adalah pendeta Jelelces Jelesma atau yang disingkat dengan JE Jelesma. Ini adalah pendeta pertama utusan dari Nederland Sendling Genootschap atau NZG yang istilahnya kalau bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Pekabaran Injil Belanda. Beliaulah yang meletakkan dasar bagi pendidikan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Termasuk yang sekarang ini ada di sebelah kita, Rumah Sakit Kristen Mojoharno itu yang melopori, yang menjadi ide pertama adalah Jelesma. Lalu yang berikutnya adalah Johannes Creed. Ya. Johannes Creed ini penerus dari Jelesma. Sebelum Creed ini ada pendeta juga, tapi waktunya tidak lama, hanya sekitar 2 tahun. Nah, Johannes Creed ini membangun rumah misionaris Kapanditan yang sekarang ditempati oleh Pak Pendeta. Itu sebetulnya sudah dibangun sejak tahun 1886. Lalu pembangunan gedung gereja, walaupun dulunya gedung gereja ini sudah ada, namun terbuat dari kayu dan atapnya dari daun kengkeng. Daun kengkeng itu daun yang tanaman yang berasal dari rawa. Ya. Lalu pada awalnya tempat ibadah ini berupa ini pelepah daun kengkeng. Lalu perluasan pertama itu menghabiskan biaya 7 gulden. Pada 1879 ini celengan warga itu terkumpul 5-6 gulden. Lalu pada tanggal 24 Februari, ini 28 mestinya, 28 Februari itu peletakan batu pertama oleh Christina Katarina Creed ini, putra dari Johannes Creed yang masih umur sekitar 5 tahun. Lalu pada tanggal 3 Maret 81 selesai diresmikan, menghabiskan dana 25.000. Johannes Creed ini melayani di Jemaat Mojoharno sampai dengan tahun 1918. Di samping Johannes Creed juga didampingi oleh putranya yaitu Ari Creed. Ini juga ikut pelayanan di Mojoharno sampai dengan 1916. Jadi Ari Creed lebih dulu meninggal daripada ayahnya. Pendeta R. Diryo Mustoko. Nah, pendeta Diryo Mustoko ini adalah pendeta pertama di GKJW Mojoharno, pendeta Jawa maksudnya. Jadi sejak tahun 1911, 1913 di Mojoharno sudah ada majalah yang namanya Udiono Among Siswo. Jadi sebenarnya pendidikan dan pelayanan kesehatan itu juga sudah ada di GKJW Jemaat Mojoharno sejak tahun 1879. Ya. Lalu 20 Mei 1923 Jemaat Mojoharno ini diresmikan, ditandai dengan Suryo Sengkolo. Kalau masuk di pintu
gereja dari luar itu ada tulisan aksara Jawa itu gunaning panembah terusing tunggal. Gunaning panembah terusing tunggal itu kalau ini merupakan tahun pendewasaan, gunaning itu 3, panembah itu 2, terusing itu 9, tunggal itu 1. Kalau dibalik bacanya dari belakang adalah 1923. Lalu di gapuro, nanti di gewel ya, di gapuro yang dalam, bagian dalam itu juga ada tulisan aksara Jawa yang bunyinya adalah pangandika tuan amadangaken manah. Firman, kalau bahasa Indonesianya adalah firman Tuhan itu menerangi hati. Lalu di gewel, di gereja, di bangunan gereja, di gewel itu di bagian atas itu ada tertulis aksara Jawa itu isinya adalah Duh Gusti ingkang kawula turuti sinten malih paduka kagungan pangandikanipun gesang langgeng. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya adalah Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Nah, tulisan ini merupakan kepasrahan jemaat GKJ Mojoarno kepada Tuhan, karena apa yang dilakukan semuanya tidak bisa dilakukan sendiri, hanya Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Nah, sedangkan di baris nanti bisa dilihat di baris di gewel nanti itu firman Tuhan tadi diambil dari Yohanan bab 6 ayat 68. Yohanan itu Yohanes ya, Yohanes 6 ayat 68. Lalu di bawahnya ada tulisan marganing slamet raing pamenrangan. Yang maknanya adalah jalan keselamatan dari darah Yesus yang tertumpah dari kayu salib. Nah, tulisan inilah yang menjadi ekspresi iman Jemaat Mojoarno. Di samping itu ada kegiatan yang ini sudah membudaya di GKJ Mojoarno, ini yang melibatkan banyak masyarakat di Mojoarno, baik itu Islam, Kristen, bergabung menjadi satu. Unduh-unduh itu kalau asalnya adalah dari unduh, ngunduh atau panen, memetik. Nah, yang menjadi rangkaian daripada unduh-unduh itu ada kebetan, ada keleman, dan yang terakhir adalah unduh-unduh sendiri. Kebetan ini dari bahasa Belanda gebet, ya, artinya adalah doa. Ini dilakukan bersama-sama dengan para petani. Jadi sebelum para petani ini turun sawah, mereka melakukan doa. Doa itu yang dinamakan kebetan. Nah, yang menjadi ciri khas dari kebetan, makanan yang harus ada itu adalah semuanya warga jemaat, warga masyarakat itu membawa encek atau yang isinya adalah urap-urap, ayam, orem-orem dan lain-lain. Ini dibawa ke kantor desa, di balai desa. Di Mojowangi itu di balai desa, kalau di Mojowarno, di Mojoroto, di Mojodukuh itu dilakukan di sinagoge. Sinagoge itu rumah ibadah tetapi tidak dipakai untuk rutin. Ya, kalau mungkin dari muslim itu musola gitu ya, hampir semacam itu. Lalu keleman. Keleman ini dilakukan ya, Pasca Surga berkat mengerjakan salah sampai selesai dengan selamat. Lebih dari itu, ungkapan syukur juga mengandung makna pengharapan dan permohonan kepada Tuhan. Nah, yang menjadi ciri khas di keleman ini adalah hidangan yang disajikan ini adalah berupa kue atau makanan ringan ya. Ada yang namanya horok-horok, ada pleret ya. Kalau pleret itu dalam modelnya seperti ulat ya, dibentuk seperti ulat. Lalu horok-horok itu
dari horok-horok itu menggambarkan tanah, ya, kesuburan tanah. Jadi harus diolah. Lalu pleret ini hama, jadi harus dibasmi supaya pada saat mengerjakan sawah, pada saat merawat tanaman itu menjadi baik, tanaman itu membuahkan hasil yang baik dan akhirnya panen. Nah, Riyaya Unduh-Unduh ini adalah menjadi puncak dari kegiatan proses Riyaya Unduh-Unduh. Jadi dari Kebetan, Keleman, terakhir adalah Unduh-Unduh ini adalah merupakan ucapan syukur kepada Tuhan karena hasil pertanian itu diberkati, dari hasil pertanian itu lalu dipersembahkan kepada Tuhan dari hasil bumi yang mereka miliki. Nah, ini adalah merupakan salah satu tradisi yang terbentuk dari perjumpaan tradisi Jawa dengan ajaran Kristen. Lalu yang berikutnya, nah, prosesnya di unduh-unduh, kegiatan unduh ini terdiri 4 tahapan. Ada tahapan persiapan, arak-arakan, ibadah, dan lelangan. Tahap persiapan ya membentuk panitia, lalu arak-arakan itu nanti sebenarnya ada film nanti yang bisa kalau misalnya berkenan untuk bisa ditampilkan, nanti akan kami tampilkan tentang unduh-unduhnya. Nah, kegiatan sebelum Hari Raya Unduh-Unduh ini atau Riyaya Unduh-Unduh ini antara lain adalah kegiatan lomba. Lomba volleyball antar klub ini melibatkan semua masyarakat yang ada di Mojoarno, bahkan yang mengikuti itu tidak hanya dari Mojoarno. Semua klub yang ada, baik Kediri, dari Mojokerto, dari Madiun, mereka bebas bon. Hadiah yang diberikan sebetulnya tidak besar, hanya 800.000, tetapi mereka ikut semangat untuk menyukseskan unduh-unduh. Lalu yang berikutnya adalah lomba catur. Ini kerjasama dengan Percasi Jombang untuk memperbaiki peringkat. Jadi setiap tahun itu kita lakukan, hanya pada saat pandemi ini kami tidak berani untuk melakukan kegiatan catur ini karena harus berkumpul orang banyak, termasuk unduh-unduh itu kami juga sederhana. Lalu basar ini basar makanan apa saja yang mengikuti basar itu semua masyarakat, bahkan tidak hanya dari Mojoarno tapi dari berbagai daerah itu datang, ada sekitar 160 stand untuk basar ini. Dan itu dilakukan selama 3 hari. Basar ini juga sebenarnya untuk menambah penghasilan mereka. Karena keuntungan itu tidak diberikan kepada gereja, tetapi untuk dirinya sendiri. Malam seni dan budaya lintas agama. Ini yang kita lakukan setiap tahun H-1. Jadi kalau unduh-unduhnya hari Minggu, hari Sabtunya ini akan dilakukan malam seni budaya. Semua lintas agama, baik Hindu, Buddha, Konghucu, dari Muslim, semua kita undang untuk ikut ambil bagian di dalam malam seni budaya ini. Disinilah sebenarnya terlihat bagaimana keakraban, kerukunan itu terjalin, terbangun, sehingga kami tidak lagi ada perbedaan di malam seni budaya. Lalu hari unduh-unduhnya Minggu pagi diakhiri dengan wayangan pada malam hari. Wayangan ini juga bukan hanya untuk warga Jemaat Mojoarno tetapi juga untuk masyarakat luas. Itu sedikit tentang ini kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Ini tandur. Ini alat-alat yang sekarang mungkin sudah tidak ada. Ini landak, alat landak yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ini prosesnya. Nah, dulu ani-ani itu tidak dengan sabit, tapi dengan alat ini. Sekarang sudah tidak karena terlalu lama. Nah, inilah
unduh-unduhnya, bangunan hasil pertanian itu diwujudkan dalam bentuk bangunan seperti ini. Dan itu diarak ke gereja, nanti di gereja ada masuk di dalam ibadah, setelah ibadah akan dilakukan lelangan. Nah, ini yang kami mengucap syukur berterima kasih kepada pemerintah bahwa Mojoarno, Rioyo Unduh-unduh Mojoarno ini sudah diakui dan diakui sebagai warisan budaya tak benda, dan itu sudah diserahkan sertifikat warisan budaya tak benda, dan ini merupakan ya ungkapan yang luar biasa pada pemerintah yang setelah mengakui unduh-unduh ini menjadi sebuah warisan tak benda, menjadi wisata budaya di Jawa Timur. Itu sekilas yang bisa kami sampaikan terkait dengan Jemaat Mojoarno, baik sejarah maupun proses unduh-unduhnya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kusno Rohadi yang sudah memberikan penjelasan sejarah GKJW Mojoarno. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan masuk di dalam acara yang ketiga, yaitu sambutan Wakil Kepala BPIP yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Haryono. Kepada Bapak Profesor Haryono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga ingin mengenalkan salam Pancasila, yaitu 5 jari di atas bahu, yang maknanya bahwa Pancasila bukan monopoli negara, bukan monopoli BPIP, tapi Pancasila tanggung jawab setiap warga negara untuk mengamalkan 5 sila yang ada di bahu kita masing-masing. Mohon berkenan kalau nanti saya menyampaikan salam Pancasila, Bapak Ibu yang rawuh di sini kerso menyambutnya juga dengan salam Pancasila sambil mengangkat 5 jari di atas bahu kita. Salam Pancasila. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kami merasa senang tadi Pak Pri sudah memberikan sebagai pendeta yang ada di sini sudah memberikan sambutan yang sangat bagus. Kemudian juga sejarah GKJW Mojoarno sangat bagus, dan tentunya ini semua bisa hidup dengan baik bukan semata-mata komunitas Kristen Jawi Wetannya, tetapi juga ada keterlibatan saudara-saudara kita di mana Jombang dikenal sebagai kota santri, tapi toleransi orang-orang Islam di Kabupaten Jombang sangat tinggi. Untuk itu mari kita bertepuk tangan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa ini perlu kita tekankan? Kita bisa lihat bagaimana Suriah, bagaimana Libya, bagaimana Irak, bagaimana Afghanistan. Warganya sekarang nggak bisa duduk bersama semacam ini karena awalnya saling curiga antar sesama warga karena perebutan kebenaran, keyakinan masing-masing. Tapi di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada LDI atau yang lain bisa hidup berdampingan juga dengan yang Kristen, dengan yang Katolik, dengan yang Hindu, Jawa dan seterusnya. Untuk itu kami dari BPIP tidak hanya memberikan apresiasi kepada teman-teman komunitas Mojoarno, tapi juga apresiasi kepada tokoh-tokoh agama, baik yang Kristen, yang Islam maupun yang lain, sehingga kehidupan beragama di Jombang
dan khususnya di Mojowarno bisa hidup berdampingan bersama-sama menebarkan kedamaian dan kemajuan bangsa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita belajar sejarah, dulu ada Dekret Milan. Nah ini yang bapak-bapak suka sepak bola, biasanya yang dikenal AC Milan. Tapi yang dimaksud Dekret Milan tahun 313 ketika Konstantin Agung, seorang kaisar Romawi, tidak lagi menjadikan Kristen sebagai musuh negara, sehingga kebebasan beragama itu diakui, sehingga toleransi di Eropa pada saat itu mulai berkembang. Ini kongruen dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 622 ketika beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib atau yang dikenal dengan Madinah, sehingga dikenal dengan Piagam Madinah. Sehingga saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama bisa hidup berdampingan untuk membangun dunia menjadi lebih baik. Sehingga baik Dekret Milan tahun 313 yang dipelopori oleh Kaisar Romawi Konstantin Agung maupun Piagam Madinah yang dipelopori oleh Nabi besar Muhammad SAW itu menciptakan bagaimana nilai-nilai toleransi itu tumbuh. Peristiwa besar di dunia ini ternyata di Indonesia tidak sekedar jadi hafalan. Di Indonesia tidak sekedar menjadi pidato, tapi telah menjadi laku hidup. Salah satunya di Mojowarno. Saudara-saudara kita umat Kristen, khususnya Kristen Gereja Jawi Wetan, menurut Pak Pri tadi, itu bisa diterima dan hidup berdampingan bersama-sama dengan saudara kita yang Muhammadiyah, yang Nahdlatul Ulama, yang TI, yang Tionghoa, dan seterusnya. Untuk itulah pada siang ini BPIP ingin hadir, ingin belajar bagaimana nilai-nilai toleransi, kebersamaan ini mudah-mudahan tidak hanya hidup di Jombang, tapi juga hidup di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, seandainya pola kehidupan keberagamaan di Jombang ini terjadi di seluruh Indonesia, tidak perlu ada Densus 88, tidak perlu ada BNPT, dan energi kita tidak habis untuk berdebat tentang ayat, karena semua warga negara Indonesia semuanya berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, kebajikan dari firman Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan pola hidup yang serasi ini, yang istilahnya Bung Karno, bahkan ketika Bung Karno ingin berdiskusi, minta pendapat Kiai Wahid Hasyim sebagai anggota BPUPK sebelum beliau terlibat di dalam panitia 9 tanggal 22 Juni, Kiai Wahid Hasyim itu pulang ke Jombang, konsultasi dengan ayahnya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Apa itu Pancasila? Ternyata menurut Kiai Hasyim Asy'ari, Pancasila tidak bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Justru agama Islam itu semua nilai-nilainya tertampung dalam Pancasila. Konsekuensinya apa? Kita bukan negara agama, tapi negara yang kebijakan-kebijakannya selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam tata hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ikutannya, umat Islam tidak memusuhi umat
yang beragama berbeda. Sehingga disinilah Bapak Ibu yang kami hormati, kebersamaan, toleransi yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, mari kita jaga bersama. Dan saya pernah membaca tulisan almarhum Nurkolis Majid, orang asli Jombang yang kalibernya setara dengan Gus Dur, sehingga dia dilahirkan Jombang tapi pikiran-pikiran keindonesiaannya luar biasa. Salah satu apa yang dikatakan oleh Cak Nur, bahwa Gereja Mojo Warno dulu dilihat bukan semata-mata menebarkan ajaran Nasrani, tapi mengubah mentalitas masyarakat untuk lebih rajin, untuk lebih kreatif, sehingga beliau menjelaskan umat Islam yang ada di Jombang pada saat itu berlomba-lomba bagaimana kualitas SDM di Jombang itu menjadi lebih tinggi. Apa yang disampaikan oleh almarhum Nurkolis Majid ini sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila tidak hanya bisa menyatukan kita sehingga toleransi kita bersama, tapi bisa membawa maju masyarakat kita. Sehingga kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah kesulitan Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Budayaan dan Ristek, untuk mengelola pendidikan, kalau memungkinkan mudah-mudahan gereja dan masjid, gereja dan pesantren itu juga mau membantu bagaimana anak-anak kita belajar. Ketika pembelajaran tatap muka tidak ada, murid belajar kepada orang tuanya, enggak semua orang tua siap mengajari anaknya. Sehingga banyak ibu, bapak ketika putri-putrinya dimarahi oleh guru ikut marah. Sekarang merasakan sendiri ketika muridnya belajar, ibunya belum tentu lebih sabar dibanding gurunya. Dan yang tidak kalah pentingnya, enggak semua guru maupun bapak itu menguasai bidang yang diajarkan. Maka kalau toleransi di gereja Mojo Warno maupun di pesantren Tebu Ireng, Tambak Beras, Darul Ulum, Asidikiyah dan sebagainya, itu juga berkenan mulai minggu depan atau bulan depan tahun ajaran baru, sebagian gereja ini pada hari-hari tertentu, anak-anak kita yang menguasai bidang ilmu tertentu, apa itu bahasa Inggris, matematika, fisika atau yang lain, anak-anak di sekitar sini diajak belajar bersama. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau nanti kita membiarkan anak-anak kita tidak sempat belajar, mungkin tidak, mereka bisa bersaing dengan anak Singapura, bersaing dengan anak Jepang, anak Cina, anak Amerika atau Eropa. Dan kalau anak-anak kita belajar itu tidak kita dampingi, kira-kira Pancasila bisa diaktualisasikan dengan maksimal atau tidak? Nah, maka mumpung di sini para ulama, Bapak Ibu tokoh agama berkenan rawuh, mari kita berlomba-lomba mencerdaskan anak bangsa. Kalau di sini dulu ada tokoh-tokoh nasional yang sangat mewarnai, seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Gus Dur, Nurkolis Majid, Wahab Asbullah dan seterusnya. Apa tidak mungkin di abad 21 warna kebinekaan, warna keindonesiaan diwarnai oleh pikiran-pikiran anak-anak yang dilahirkan dari Jombang. Itu semua hanya bisa terjadi kalau ada perjumpaan di antara kita, perjumpaan dari warga Jombang bagaimana mencerdaskan ini. Karena saya khawatir betul Bapak Ibu, coba Bapak Ibu cek anak kita yang baru masuk SD kelas 1 nggak pernah masuk sekolah, tahu-tahu sudah kelas 2. Anak kita yang masuk kelas 1 SMP nggak pernah masuk ke sekolah, tahu-tahu kelas 2.
Anak kita yang kelas 1 SMA nggak pernah masuk, tahu-tahu sudah kelas 2 SMA. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau mereka tidak kita dampingi, kira-kira kualitas keimanan, ketakwaan, dan kecerdasannya itu bisa dikontrol atau tidak? Nah, disinilah kami atas nama pimpinan BPIP maupun secara pribadi berharap mudah-mudahan, mumpung ada Bapak polisi, kalau ada orang berkumpul didatangi, dilihat. Tapi kalau itu belajar bersama, nggak usah dibubarkan. Nah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian apa yang kami lakukan yaitu apresiasi Pancasila BPIP kepada masyarakat Jombang, khususnya kepada kelenteng dan gereja, bukan semata-mata pada kelentengnya atau gerejanya, tapi memang karena pemerintah daerah Kabupaten Jombang, tokoh-tokoh ulama di Kabupaten Jombang, dan warga masyarakat bisa bergaul bersama-sama. Sehingga memang Pancasila digali dari bumi Indonesia. Ini yang sering kali ditanyakan, tapi 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, sampai Konghucu, asli Indonesia apa bukan? Bukan. Artinya supaya kita tidak semata-mata kalau bukan dilahirkan di Indonesia nggak boleh diakui. Pertanyaannya, Rasulullah SAW itu bukan orang Indonesia. Yesus itu juga bukan orang Indonesia. Bahkan nun sewu, ini bapak-bapak, Yesus itu juga bukan orang Eropa. Sehingga kritiknya, kalau Natalan itu kenapa harus pakai lilin, kemudian lampunya ditaruh di pohon cemara. Nah, ini karena ada bias ketika kita melihat Kristen, itu jayanya Kristen pada masa Romawi, sehingga lupa kalau Yesus tidak dilahirkan di Eropa. Ini kan contoh-contoh yang sederhana, sehingga GKJW namanya saja Gereja Jawi Wetan, namanya sudah sangat keindonesiaan. Demikian pula Islam. Coba kita lihat sejak zaman Wali Songo sampai sekarang, apakah ada ulama Islam Indonesia ketika menebarkan agama, satu pegang Al-Quran, satunya pegang pedang? Tidak ada. Ini membuktikan agama-agama besar yang ada di Indonesia itu didebarkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kedamaian. Itulah kelebihan Indonesia. Maka nilai-nilai leluhur, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendiri bangsa inilah yang mari kita apresiasi dan kita rawat bersama. Sehingga sekali lagi kami atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, terima kasih kepada Pemda Kabupaten Jombang, khususnya pada Pak Wakil Bupati yang sejak kemarin mendampingi kami, Bapak Ibu, tokoh-tokoh ulama, dan lebih khusus tuan rumah kita Bapak Pendeta, Pak Pri dan jajarannya di Gereja Jawi Wetan. Kalau dulu Mojowarno terkenal dengan pengembangan SDM-nya, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman Gereja Jawi Wetan tidak pelit untuk menaburkan ilmu dan pengetahuan modern untuk semua umat, tidak hanya umat Kristen, tapi semua umat yang mau belajar di sini, khususnya umat warga Jombang. Demikian pula sebaliknya. Maka dengan demikian, gereja bukan semata-mata tempat ritual, sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kita sebagai bangsa yang bertuhan, para penyelenggara negara, para pejabat, ketika dilantik itu di atasnya ada kitab suci, tapi ketika sudah tidak dilantik lagi, seolah kitab suci itu tidak ada. Dampaknya apa? Korupsi merajalela. Maka mari kita upayakan, karena Jombang adalah kota yang sangat beriman dan warganya sangat bagus, mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita bahwa insya Allah kitab suci tidak hanya ada di gereja, di wihara, di masjid, tapi nilai-nilai kitab suci ada di dalam hati dan pikiran kita semua, sehingga menebarkan kedamaian, mencerdaskan semua umat, bangsa dan sebagainya adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau pinjam istilah yang sering kali dipakai oleh guru ngaji saya,
sebagai khalifatullah fil ardi, jadi manusia sebagai hamba Allah di dunia ini punya tanggung jawab membangun, kalau di kami bukan hanya untuk kejayaan kaum muslim, rahmatul lil muslimin, tapi rahmatul lil alamin. Sehingga mari kalau ini kita terapkan bersama, insya Allah peradaban Indonesia yang sangat diwarnai oleh agama-agama besar, walaupun kita bukan negara agama, tidak hanya cocok untuk Indonesia, tapi juga bisa mewarnai dan menginspirasi peradaban dunia yang lebih baik. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan PPIP, sekiranya ada kekurangan, kekhilafan dari kami, untuk Pak Bupati maupun Ibu Bupati, nanti keliru, Ibu Bupati yang kebetulan sekarang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Sumerambah, maupun pimpinan Gereja Kristen Jawi Wetan, kami mohon maaf yang seberat-beratnya, sekaligus berterima kasih atas penerimaan dan yang ada, karena dengan jajaran musbida yang baik, insya Allah di Jombang akan menjadi sebuah contoh masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kerukunan, sekaligus kemajuan, kemakmuran, dan kejayaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Haryono yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam acara yang keempat, yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara pada sore hari ini dapat kita akhiri. Kami dari Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir, begitu juga dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, demikian juga dari pemerintah Kabupaten Jombang, dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Sumerambah yang kami hormati, yang sudah bisa mengagendakan kehadirannya di sini, melakukan kunjungan kerja, advokasi positif, toleransi, moderasi, dan kerukunan umat beragama di Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Harapan kami, kegiatan ini kiranya pada hari-hari yang akan datang, kedepannya bagi kami sebagai pijakan untuk melakukan kehidupan yang lebih baik dalam bertoleransi beragama. Setelah acara ini, kami persilakan Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi atau melihat gereja kami, di mana gereja kami merupakan salah satu situs sejarah, cagar budaya, dan gereja tertua. Kami mengucapkan selamat sore, monggo dipersilakan untuk bisa mengunjungi gereja kami. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patanan apa anak? Oh ini gimana kabar? Baik, luar biasa. Saya belum tahu apakah sekarang masih gereja digunakan untuk semacam pembelajaran bersama. Ya, ada.
depan kita, kami ingin memberikan satu kenang-kenangan, adalah sebuah sejarah tentang gereja, dan walaupun sudah banyak diakses kemana-mana, tapi ini adalah tulisan dari warga Jemaat kita. Foto dulu Pak. Oh, kita foto waktu Pak. Matur nuwun sangat Pak.